105 FM dari kawasan Sudirman 219, Kota Padang Sidimpuan, Pekan FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan siaran ini, baik dari streaming ataupun radio ya. Rekan Raw, seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya, bahwa di informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat kita akan adakan talk show hukum bersama dengan Kantor Hukum SBR dan Partners. Nah, di Studio Raw FM sudah berhadir bersama Nurul ya, dua narasumber. Yang pertama ada Bang Rahmat Riyadi SH. Dulu sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Rahmat? Alhamdulillah baik Mbak Nurul. Alhamdulillah baik ya. Udah berlebaran kemana? Lebaran kita karena dibatasi COVID ini jadi hanya sekitar Tabaksel aja. Iya. Kemarin kunjungan ke keluarga di Batang Toru, Sipirok gitu. Iya baik. Patuh ya. Patuh kita. hukum. Baik. Kita beralih ke sebelahnya Bang Rahmat Riyadi. Nurul sapa dulu, selamat malam untuk Bang Fazri Kurnian Syah Hasibuan. Selamat malam Mbak. Selamat malam. Iya. Jadi Bang Fazri ini mahasiswa ya? Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Universitas Brawijaya Malang ya. Jadi ceritanya lagi ngapain nih? Mudik, pulang kampung atau gimana? Kalau dibilang mudik kan dilarang ya? Iya. Ya pulang kampung lah, menjemput asa bahasanya. Oke. Sementara waktu ya kan. Udah berapa lama di sini di Sidimpuan? Baru sekitar kurang lebih 3 minggu lah. 3 minggu ya. Akhir bulan kemarin. Kalah sama Nurul yang udah setahun di sini. Baik, rekan FM, tema kita pada malam ini adalah restoratif justice dalam sistem pidana Indonesia. Ini Nurul nanyanya acak aja ya buat yang pengen nimbrung, silakan Bang ya. Boleh. Oke, ini terkait dengan restoratif justice. Ini bahasa Inggris pula lah ya kan. Ini kira-kira apa nih pengertiannya Bang? Gimana Bang Rahmat? Boleh mengawali dari diskusi kali ini. Iya. Izin Mbak Nurul. Iya, Pertama silakan, kita dari Kantor Hukum SBR and Partner mengucapkan minal aidin wal faizin kepada rekan Raw, baik yang mendengar melalui radio, live Instagram, live Facebook ataupun live YouTube ya Mbak Nurul ya. Iya. Ini kita masih pertama di bulan Syawal, makanya baru ini mengucapkan minal aidin wal faizin ya. Sebenarnya sama-sama, kemarin Bang Rahmat. di Lebaran kedua itu masih di sesi Jumat kan, karena kita advokat-advokat di SBR itu semuanya ke keluarga fokusnya kan gitu, silaturahmi, makanya kita absen dulu terkait dengan bincang-bincang hukum. Mudah-mudahan walaupun kemarin kita absen tidak mengurangi semangat pendengar gitu, yang memang udah pelaksanaan ini masuk ke minggu ke-10 dari awal. Oke. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap nimbrung terus di tiap Jumat malamnya ya kan. Tetap kita bincang-bincang hukum. Mudah-mudahan ini selalu bisa menjadi solusi hukum terhadap rekan Raw yang bermasalah hukum atau pengen belajar tentang hukum. Iya. Baik. Mengawali tentang restoratif justice ini sedikit bercerita atau sedikit menyampaikan informasi. Ini dalam bahasa Indonesia itu dikenal dengan keadilan restoratif dia Mbak Nurul. Itu dia sebenarnya kan gitu. Jadi restoratif justice ini penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, melibatkan korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak-pihak terkait gitu. Jadi restoratif justice ini benar-benar pemidanaan yang berkonsep pada keadilan gitu. Oke, artinya semuanya itu mendapatkan keadilan, semuanya mendapatkan kepuasan. Tindak pidana konvensional yang selama ini bergulir dalam sistem hukum di Indonesia itu dianggap kurang memenuhi keadilan si korban maupun keadilan si pelaku. Kenapa begitu? Si korban dalam sebuah perkara itu hanya dilibatkan sebagai saksi dia biasanya, tanpa pernah ditanyakan apa keinginan dia. Tapi dalam sistem restoratif justice ini, sistem hukum kekinian bahasanya gitu, si korban ini benar-benar bisa bersikap, artinya terhadap kerugian dia bisa minta pertanggungjawaban gitu. Dan si pelaku juga bisa, jika dia mampu memberikan tanggung jawabnya, maka ketika mereka kesepakatan berdamai, maka mereka ini terlepas dari jerat hukum. Nah itu dia sekilas tentang restoratif justice ini. Nah, ya, jadi mungkin, restoratif justice ini Bang
ini apa bisa dibilang baru atau bagaimana Bang? Masih terbilang baru lah dalam penerapan hukum Indonesia gitu. Kalau contoh konkretnya gitu Bang? Contoh konkret dalam penerapan hukum restoratif justice ini sudah banyak ya dilakukan ya. Pertama kemarin kita dari SBR juga pernah menangani perkara yang pada ininya kita masukkan ke dalam restoratif justice. Jadi restoratif justice ini dia tidak hanya dalam kepolisian, kejaksaan ataupun peradilan aja. Ini di semua lini peradilan ini bisa masuk gitu kan. Kemarin kita ada perkara narkotika, itu klien kita didakwa dengan pasal 127 Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Jadi dalam peraturan Mahkamah Agung, seseorang yang didakwa terhadap pasal 127 itu yang nilai barang buktinya, misal dalam hal ini kemarin sabu di bawah 1 gram, maka tindakan restoratif justice yang diambil peradilan adalah dengan rehabilitasi terhadap terdakwa ini gitu. Alhamdulillah kemarin kita dari SBR berhasil meyakinkan hakim bahwa restoratif justice ini harus kita kedepankan gitu. Ya, mungkin mau ditambahi dengan silakan Bang Fazri. Mungkin di awal saya disclaimer dulu ya sedikit ya, bahwa mungkin saya mengalami beberapa keterbatasan juga lah dalam hari ini. Sebenarnya kemarin lagi ngopi-ngopi nih sama Bang Rahmat ini, tiba-tiba ditodong. Jadi besok bisa nggak kira-kira ngisi talk show di Raw FM? Cuman gara-gara tersentuh juga, kapan lagi kamu ngasih pemahaman, ngasih edukasi ke teman-teman yang mungkin ada di Padang Sidempuan. Akhirnya ya sudah saya siapkan materi-materi yang ada hari ini. Saya barangkali sebenarnya soal restoratif justice ini memang salah satu hal yang kemudian sedang banyak lah bahasa yang diulas dalam sistem hukum Indonesia. Mengapa demikian? Peralihan sistem pemidanaan kita dari retributive justice yang artinya selama ini sistem pemidanaan kita hanya sebatas untuk balas dendam atau paling tidak bahasanya memberikan nestapa lah kepada pelaku, ternyata semuanya sudah dialihkan. Bagaimana kemudian agar baik pelaku maupun sang korban itu mendapatkan keadilan, mendapatkan kemanfaatan. Karena jika kita bicara soal ilmu hukum ini ya, pertama-tama yang paling harus kita pahami adalah bahwa tujuan hukum itu ada 3, yang paling sederhana, yakni bagaimana kemudian yang memberikan kemanfaatan, keadilan dan juga kepastian hukum, kan begitu. Masalahnya begini, jika kita bicara soal kejahatan, soal pelanggaran, selama ini kan sudah diatur tuh dalam undang-undang kita, dalam KUHP kita. Masalahnya kan antara pencurian semisal biji kakao lah, semisal pencurian biji kakao semisal 3 butir dengan pencurian uang negara sebesar semisal 2M, 3M, itu kan nggak mungkin sama. Padahal kan sama-sama mencuri semisal. Sehingga tidak mungkin orang yang kemudian mencuri hanya 3 biji kakao kemudian diberikan pidana yang sama dengan orang yang kemudian mencuri lebih besar daripada apa yang dicuri oleh 3 kakao. Dan saya kira itu sudah sering terjadi lah bahasanya dalam praktik-praktik ilmu hukum. Bagaimana kita dengar semisal ada nenek-nenek yang kemudian dipidana 2 tahun, 3 tahun karena hanya dia mencuri atau mungkin mengambil biji kakao, kemudian mengambil ranting di perkebunan segala macam. Itu. Kemudian yang kedua, jika kita lihat data ya, tadi saya baru lihat data dari Kemenkumham tahun 2021. Jumlah orang-orang yang sedang dimasyarakatkan lah bahasanya di lapas ini kurang lebih hampir sekitar 253.000 orang. Sementara jika kita berkaca pada kapasitas lapas kita di Indonesia hari ini hanya sekitar 135.000 orang. Artinya terjadi over capacity di lapas kita. Ya kan, over capacity. Bagaimana kemudian kita bisa bayangkan di lapas kita yang harusnya itu diisi oleh 4 sampai 6 orang, ternyata ada yang ngisi 12 sampai 18 kan gitu. Karena tadi sudah disebutkan oleh Bang Rahmat bahwa ternyata sistem pembidanaan itu bukan cuma ketika dia datang ke pengadilan kemudian diputus, bukan. Semua rangkaian dari awal, penyelidikan, penyidikan, penahanan, pembuktian sampai nanti penuntutan dan putusan itu merupakan satu rangkaian dari sistem peradilan pidana kan gitu. Selanjutnya tadi sempat ditanyakan juga oleh Mbak Kak Nurul soal apa sih misal contoh konkretnya sistem penerapan restoratif justice ini kan begini. Mungkin dalam masyarakat kita lah bahasanya, masyarakat kita sering terjadi semisal ada tabrakan atau mungkin ada kecelakaan yang sebenarnya tidak disengajakan begitu. Pada dasarnya dalam undang-undang lalu lintas kita
itu sangat-sangat mungkin untuk kemudian melakukan penuntutan. Iya, Hanya iya. saja seperti yang saya sampaikan tadi kan nggak mungkin orang menghendaki terjadi satu kecelakaan, sehingga harus carikan sebuah alternatif. Bagaimana kemudian orang yang ditabrak, orang yang menabrak itu mendapatkan keadilan, sehingga dalam sistem undang-undang lalu lintas kita itu diwajibkan akan adanya mediasi antara pihak korban maupun pelaku, dan juga mungkin pihak-pihak yang terkait seperti disampaikan oleh Bang Rahmat tadi, kan gitu. Lagi pula kalau misal saya boleh klaim lah bahasanya, boleh saya sampaikan, kalau jika berkaca ya dari masyarakat Tapanuli bagian selatan, utamanya Kota Padang Sidimpuan lah bahasanya, saya kira sistem kekeluargaan, sistem mediasi, sistem mempertemukan antara korban dan pelaku. Bahasanya kalau di kita Mora Kahangge anak boru itu masih dilakukan, ya kan? Artinya sebenarnya sangat-sangat mungkin hal-hal yang kemudian bersifat kearifan lokal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Namun lagi-lagi memang perlu kita garis bawahi, tidak semua kemudian tindak pidana bisa diberikan restoratif justice ini. Artinya ada kualifikasi-kualifikasi tertentu yang kemudian bisa diberikan. Nanti kita bahas soal itu ya Bang ya. Tadi sempat juga dibahas bahwa ini penerapannya sudah mulai dilakukan di Indonesia gitu ya Bang ya. Apakah kemudian restoratif justice ini merupakan satu alternatif atau sebuah keharusan? Atau bagaimana ini Bang? Oke. Kalau sampai saat ini ya, di Indonesia sendiri sebenarnya ini masih jadi alternatif. Alternatif. Karena memang di dalam ilmu hukum kita mengenal istilah asas legalitas. Artinya seseorang tidak bisa kemudian dihukum, tidak bisa dipidana tanpa ada aturan atau mungkin hukum yang mengatur sebelumnya. Di Indonesia, dalam konteks Indonesia, itu bisa kita jumpain dalam beberapa undang-undang, baik yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun undang-undang lain yang kemudian lebih spesial kan begitu. Namun tidak bisa kita pungkiri di beberapa produk lah bahasanya, beberapa produk hukum yang kemudian sudah dikeluarkan oleh pembuat kebijakan atau mungkin orang-orang yang berwenang itu sudah mulai diterapkan. Seperti misal di beberapa peraturan Mahkamah Agung, kemudian peraturan kejaksaan, dan baru-baru ini kalau nggak salah peraturan Kapolri itu melalui surat edarannya dan surat telegram yang dikeluarkannya juga menghendaki itu. Namun yang dikeluarkan oleh Kapolri itu masih spesifik bicara soal undang-undang ITE. Karena kan sama-sama kita ketahui undang-undang ini sedang menjadi perbincangan hangat lah di kita kan begitu bahasanya. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Bang Fazri Kurniansyah. Nah, rekan RFM, nanti terkait dengan karakteristik jenis hukum pidana mana saja yang bisa ditangani dengan restoratif justice akan kita bahas tuntas setelah jeda pariwara berikut ini. Dan rekan Raw, Nur juga mengundang Anda semuanya untuk bergabung di live Instagramnya Raw FM di @Raw FM Padang Sidimpuan. Juga dapat bergabung via WhatsApp untuk mengirimkan pertanyaan ataupun tanggapan ya terkait dengan restoratif justice ini, bisa langsung saja di 0822 9999 6105. Kita break sebentar rekan Raw FM, tetap di 105 Raw FM, your lifestyle. This is my life, this is my station. 105 Raw FM, kembali lagi dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan. Rekan Raw, Anda masih bersama kami di Talk Show Hukum ya, bersama dengan Kantor Hukum SBR dan Partners, bersama Bang Rahmat Riyadi SH dan juga Bang Fazri Kurniansyah Sibuan, mahasiswa Universitas Brawijaya. Masih semangat ya Bang? Masih semangat ya. Iya, rekan rekan kembali Nurul ingatkan untuk Anda yang ingin bergabung konsultasi terkait hukum, khususnya restoratif justice pada malam hari ini, bisa langsung bergabung via WhatsApp atau SMS di 0822 9999 6105. Tapi sebelum ke pertanyaan, kita tuntaskan dulu tadi pembahasan kita ya Bang ya. Kita udah tahu tentang pengertian dari restoratif justice ini, yang tadi katanya mengedepankan keadilan, kebermanfaatan, dan satu lagi apa Bang? Kepastian hukum. Oke. Nah, sekarang kita bahas tentang jenis tindak pidana apa saja yang bisa ditangani dengan sistem ini Bang. Silakan. Seperti saya sampaikan tadi di awal ya, bahwa ternyata restoratif justice ini tidak kemudian serta-merta bisa diterapkan ke seluruh tindak pidana yang kemudian sudah diatur dalam KUHP maupun undang-undang yang lain kan begitu. Ada kualifikasi-kualifikasi tertentu yang kemudian memperbolehkan dan tidak memperbolehkan restoratif justice ini diterapkan dan begitu. Pada dasarnya
kalau misal kita bicara soal restoratif justice ini, karena seperti saya sampaikan tadi di awal bahwa ternyata belum ada satu undang-undang yang spesifik bicara soal penerapan restoratif justice ini. Hanya mungkin ya sebagian lah ada di mungkin undang-undang sistem peradilan pidana anak, kemudian peraturan Kejaksaan Agung, kemudian peraturan Mahkamah Agung, Perkapolri, surat telegram dan lain-lain kan gitu. Sampai saat ini secara teoritisnya penerapan restoratif justice ini sangat bisa diterapkan dalam tindak-tindak pidana yang kemudian masuk dalam kualifikasi ringan. Mengapa saya katakan demikian? Untuk tindak-tindak pidana yang kemudian kualifikasinya berat, itu sangat-sangat tidak mungkin. Karena apa? Karena bicara soal tindak pidana itu terkadang bukan cuma merugikan antara korban maupun pelaku. Ada pihak lain yang kemudian bisa dirugikan. Misal tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi kan bukan hanya merugikan antara saya dengan koruptor, bukan. Tapi ada kepentingan negara, ada kemudian kepentingan orang banyak. Iya, kepentingan publik lah bahasanya yang kemudian direnggut juga kan begitu. Sehingga untuk tindak pidana yang besar-besar itu nggak bisa kan gitu. Hanya tindak pidana yang kecil-kecil yang kemudian bisa diberikan restoratif justice ini. Misal tindak pidananya diancam tidak lebih dari 2 tahun, kemudian dendanya tidak lebih dari sekian, atau mungkin ya bahasanya dia bukan satu kejahatan yang besar dan merugikan banyak orang, hanya kemudian pihak-pihak tertentu yang kemudian mengalami kerugian gitu. Oke, ini kita sudah bahas tentang karakteristik hukum pidana mana yang bisa ditangani dengan sistem restoratif justice. Ini ada pertanyaan terkait. Biar saya tambahkan sedikit. Silakan Bang Rahmat. Baik, rekan Rao, yang tadi pertanyaan dari Mbak Nurul itu sangat baik sekali ya terkait dengan restoratif justice ini. Sebenarnya dipidana apa aja bisa. Tadi sudah dijelaskan oleh adik kita, yaitu tipiring, tindak pidana ringan gitu. Jadi segala kualifikasi tipiring itu harusnya penerapannya menggunakan sistem restoratif justice. Jadi tipiring itu dia yang ancamannya itu di bawah 1 tahun. Dan kalaupun kerugian nominalnya itu di bawah Rp2.500.000. Nah, itu sebenarnya kalau dalam KUHP Rp250, tapi melalui surat edaran Mahkamah Agung ini sudah diperbaikin dan diganti menjadi kerugiannya itu Rp2.500.000. Terkait dalam proses peradilan umum di peradilan negeri, peradilan tinggi, sistem restoratif justice ini diarahkan kepada perkara-perkara pertama tipiring, terus yang kedua terhadap perkara anak, kan gitu. Jadi penggunaan diversi dalam peradilan anak itu sudah masuk dalam wilayah restoratif justice. Selanjutnya terhadap perempuan yang bermasalah dengan hukum, gitu. Perempuan dalam kepribadiannya dianggap memiliki hak yang berbeda ataupun kemampuan yang berbeda dalam menjalani sebuah perkara gitu. Biasanya akan sangat berpengaruh terhadap psikis ataupun kepribadian si perempuan itu ketika dia bermasalah dengan hukum. Makanya pola restoratif justice ini melalui surat edaran Mahkamah Agung juga ditekankan untuk dilakukan kepada perkara-perkara yang perempuan berhadapan dengan hukum. Selanjutnya terhadap perkara narkotika gitu. Dalam hal perkara narkotika khusus tadi yang dakwaannya itu ataupun tuntutannya itu di pasal 127 gitu. Artinya kepada pengguna dengan kualifikasi ada minimum penggunaan per hari gitu. Nah, itu dia sebenarnya kalau terkait dengan restoratif justice ya. Mungkin silakan. Itu tadi sudah diperjelas sama Bang Rahmat Riyadi SH ya. Baik Bang Rahmat dan juga Bang Fazri, ini ada satu pertanyaan yang masuk via WhatsApp Raw FM. Kita sapa dulu, ini ada Bang Abdul, katanya mau diskusi tentang masalah hukum. Kemarin saya meminjam kereta teman saya, lalu keretanya saya gadaikan ke rentenir. Terhadap hal tersebut saya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penipuan. Sampai saat ini saya tidak berani pulang karena khawatir ditangkap polisi. Mohon dong berikan solusi terhadap persoalan saya. Kira-kira begitu nih, Bang Fazri dan juga Bang Rahmat. Fazri gimana? Mungkin mau jawab dulu. Maksudnya apakah bisa ditangani dengan sistem ini? Silakan Bang Rahmat. Pertama, kalau kita mengacu kepada restoratif justice, kalau kita mau mengarahkan ini kepada tindak pidana ringan tadi, nilai pinjamannya itu berapa kan gitu? 2.500.000. Kalau di bawah 2.500.000 itu seharusnya sudah masuk pada wilayah restoratif justice kan begitu.
kalaupun tidak gitu, bagaimana supaya ini bisa masuk ke dalam wilayah restoratif justice? Bahwa yang pertama dilakukan oleh siapa tadi yang bertanya? Bang Abdul. Bang Abdul gitu. Iya. Yang dilakukan oleh Bang Abdul pertama kali adalah mendatangi korban gitu. Oke. Mendatangi yang keretanya dipinjam dia gitu, ya kan. Datangi dia, minta maaf, ya kan. Nah, sampaikan kepada dia, yakinkan kepada dia bahwa Abdul bertanggung jawab terhadap perkara ini dan Oke. tidak akan lari lagi kan Iya. begitu. Setelah sudah ketemu, ya mungkin dengan meyakinkan bahwa kereta ini akan ditebus kepada rentenir, nah, lakukan upaya itu sampai pada permintaan daripada korban ini, pelapor ini itu terpenuhi seluruhnya. Nah, artinya kalau semua sudah clear, buat surat perdamaian di antara kedua belah pihak dan mintakan kepada si pelapor untuk mencabut laporannya gitu. Iya. Saya pikir itu sudah bisa dilakukan. Mungkin ditambahin. Iya. Oke, silakan Bang Fazri. Antara penggelapan dengan penipuan ini sebenarnya dua hal yang sangat tipis ya Iya. bedanya. Oke. Hanya saja mungkin itu dilihat dari luasannya saja. Biasanya yang penggelapan dan penipuan ini bisa terjadi baik pada objek barang maupun penghapusan utang-utang kan gitu. Soal apakah ini bisa dilakukan restoratif justice, saya sependapat dengan sampaikan oleh Bang Rahmat tadi Iya. bahwa sebenarnya kasus yang dialami oleh Bang Abdul ini sebenarnya satu kasus yang kemudian sangat-sangat bisa diselesaikan tanpa harus melalui yang namanya meja hijau. Bahasanya begitulah nanti kita kan ya. Ya simpel saja sebenarnya. Delik dari penipuan maupun penggelapan ini kan sebenarnya delik aduan. Artinya meskipun si korban yang dipinjam motornya itu sudah melakukan pelaporan kepada kantor polisi dan sudah dimulai penyelidikan maupun penyidikan, ini bisa dicabut. Tinggal bagaimana kemudian Bang Abdul ini punya etikat baik untuk datang ke pihak yang meminjamkan motor, mengakui kesalahannya dan mau menebus atas semua kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, ya kan? Oke. Nah, dalam hal ini sebenarnya restoratif justice ini berlaku. Artinya, ketika nanti Bang Abdul dengan pihak yang meminjamkan motornya sudah berdamai, maka ke depan mereka sudah tidak ada apa-apa lagi. Dalam arti tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Bang Abdul maupun tidak ada kerugian yang dialami oleh yang meminjamkan motor, sehingga antara Bang Abdul maupun yang meminjamkan motor ini namanya kembali bagus masyarakat, karena memang salah satu tujuan dari restoratif justice adalah mengembalikan seorang pelaku ke muka masyarakat bagi layaknya masyarakat pada umumnya kan begitu, sehingga tidak ada stigma oh dia itu penipu, dia itu Bekas napi. bekas narapidana segala macam. Itulah yang kemudian pengen dihapuskan oleh restoratif justice di sini gitu. Oke, terima kasih Bang Fazri dan juga Bang Rahmat Riyadi. Tadi kalau kita ulas ke belakang mengenai penjelasan tentang restoratif justice ini, seolah-olah restoratif justice ini memberikan keringanan bagi pelaku, gitu ya. Kalau bagi orang awam yang menyimak sedari awal tadi kan, karena mungkin kalau misalnya perkaranya ada kesepakatan untuk dimaafkan ya, loloslah dia si pelaku itu. Lalu bagaimana Bang? Menurut pandangan Abang buat masyarakat yang berstigma seperti ini, jadi hukum di Indonesia itu semakin tumpul gitu. Bagaimana nih Bang? Karena terkait dengan penjelasan restoratif justice tadi. Ya, termasuk kenapa kemudian Kapolri kita yang baru ini, Pak Listio Sigit ini mengeluarkan peraturan Kapolri maupun surat edaran Kapolri maupun surat telegram ini ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa ternyata hukum ini masih bisa berpihak ke masyarakat kecil sekalipun. Artinya tidak semua hal harus kemudian diselesaikan di ranah hukum kan begitu. Spesifik misalkan kita bicara soal undang-undang ITE. Hari-hari ini rasanya banyak sekali orang-orang yang kemudian bisa kita katakanlah ada yang dikriminalisasi, ada memang yang mungkin tanpa sepengetahuannya ia melakukan semacam pelanggaran-pelanggaran dalam mungkin transaksi elektronik kan begitu. Sehingga sebelum itu dilanjutkan ke ranah bahasanya penyelidikan, alangkah lebih baiknya itu diselesaikan kemudian dalam tahap sebelum kesana kan begitu. Dalam arti begini, kalau kita bicara soal hukum ini ya nggak bisa kita katakan juga bahwasanya selamanya hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Karena memang posisinya, saya sempat kemarin diskusi dengan Bang Rahmat juga, hasil kesimpulan kita adalah masih banyak sebenarnya masyarakat kita yang tidak sadar akan hukum. Oke. Kita tidak usah bicara soal paham atau tidak masyarakat, minimal sadar hukum kan begitu loh. Bahwasanya dengan perbuatan begini, kemungkinan saya akan
dibeginikan. Dengan perbuatan saya seperti ini, kemungkinan pidana-pidana yang menunggu saya seperti ini kan begitu. Namun lagi-lagi pada dasarnya hukum itu dibuat bukan untuk kemudian mengkriminalisasi manusia sebenarnya, bukan untuk kemudian menghukum kita, bukan. Hukum itu hanya sebatas sebenarnya ingin memberikan efek jera kepada kita. Namun pada kenyataannya ternyata sistem hukum kita selama ini, hukum kita yang konvensional tidak mengakomodir itu semua. Banyak contoh-contoh yang misal dia sudah pernah dipidana, keluar dari lapas, dia melakukan tindakan kejahatannya lagi, artinya dia melakukan tindakan-tindakan residivis. Artinya apa? Sistem pemidanaan kita selama ini gagal. Ada yang bermasalah kan begitu. Termasuk misal tadi orang-orang yang melakukan kejahatan narkotika misal, itu nggak boleh disamakan dengan orang yang hanya mencuri ayam misal. Mengapa demikian? Karena dia memiliki kebutuhan khusus. Orang yang menggunakan narkotika pada umumnya dia harusnya bagaimana kemudian dia lepas dari ketergantungannya akan barang-barang haram atau mungkin barang-barang yang kemudian dilarang oleh undang-undang. Mungkin tambahkan dulu Rahmat. Silakan Bang Rahmat. Udah mantap itu saya. Jadi kalau misalnya yang Nurul petik, yang saya petik nih Bang Fazri dari penjelasannya tadi bahwa restoratif justice ini seperti yang dikatakan sebelumnya mengedepankan kebermanfaatan begitu ya Bang ya. Jadi tidak melulu harus dipidana, tapi hukuman itu bisa dalam bentuk denda, terus juga bisa dalam bentuk sanksi sosial gitu ya, yang menyebabkan efek jera bagi pelaku. Oke, Bang, kalau begitu kita break dulu sebentar ya. Untuk rekan Roy FM semuanya yang ingin bergabung terkait dengan restoratif justice, silakan kirimkan pertanyaan dan juga tanggapan Anda via WhatsApp atau SMS di 0822 9999 6105. Kita akan kembali setelah beberapa break berikut ini. 105 FM masih dari kawasan Sudirman 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Raw Anda masih bersama kami di Talk Show Hukum bersama dengan Kantor Hukum SBR dan Partners bersama Bang Rahmat Riyadi SH dan juga Bang Fazri Kurniansyah Sibuan. Nah, Bang Rahmat Riyadi dan juga Bang Fazri, kita sudah ada di sesi terakhir. Kira-kira untuk kesimpulan atau mungkin satu hal yang urgent yang harus disampaikan di sesi ini, kira-kira apa nih Bang? Aku dulu Bang ya. Silakan. Satu hal yang kemudian penting kalau saya boleh petik lah ya dari pertemuan kita malam hari ini, sebenarnya ketika kita bicara soal hukum itu bukan kemudian dibuat untuk membalaskan dendam kepada orang sekalipun ia bersalah. Hukum ini justru ingin memberikan satu efek jera kepada orang meskipun ia salah, agar kemudian dia tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang kemudian salah itu tadi, ya kan? Artinya apa? Jika zaman dahulu prinsip kita untuk mempidana orang adalah untuk balas dendam atas satu perbuatan, maka hari-hari ini rasanya itu sangat-sangat kuno kan, begitu sangat konvensional, sehingga restoratif justice ini hadir untuk kemudian memberikan satu dinamika baru dalam sistem hukum yang kemudian bahwa ternyata hukum itu tidak serta-merta hanya untuk menghukum gitu loh. Namun lebih daripada itu, ia memberikan efek jera dan bagaimana caranya agar kemudian orang yang melakukan tindak pidana itu kembali ke masyarakat sebagaimana fitrahnya manusia, agar kemudian diterima masyarakat. Pun kepada korban begitu, pada korban, agar kemudian korban ini mendapatkan hak-haknya, baik itu secara material maupun mungkin ya secara formilnya kan begitu. Pun soal bagaimana kemudian perpaduan sistem pemilihan kita seperti yang aku sampaikan tadi, ketika kita bicara soal angka kejahatan, angka kriminalitas, nyatanya sistem pemilihan kita hari ini tidak kemudian rasanya memberikan efek jera kepada masyarakat. Terbukti dengan tingginya angka residivis, ya kan, tingginya angka pengulangan perbuatan pidana. Kemudian selanjutnya, jika kita bicara soal pemasyarakat kita lagi, itu benar-benar menjadi satu PR yang kemudian penting untuk dipertimbangkan oleh penegak hukum ke depannya. Dengan kapasitas lapas yang hanya 135.000, kemudian dihuni 260.000 orang, kan rasanya ini sangat aneh gitu loh. Pun semisal hukum kita hari ini bukanlah hukum yang kemudian seluruhnya memadai. Karena kalau kita lihat sejarah mungkin sedikit, ya hukum kita hari ini ya masih hukum yang kemudian diterapkan tahun 45, tahun 90, bahkan tahun sebelum abad 20-19 di Belanda maupun di Prancis. Sementara di Belanda hari ini, sementara di Prancis hari ini, banyak sekali lembaga-lembaga pemasyarakatan yang kemudian ditutup karena tidak ada orang-orang yang melakukan tindak pidana lagi. Angka kriminalitas
turun. Artinya banyak sekali hal yang kemudian harus kita benahi dalam sistem hukum Indonesia. Ya termasuk soal restoratif justice ini, saya kira ini bagian penting dan upaya untuk kemudian memperbaiki perpaduan antara semuanya, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, di pengadilan maupun nanti di lembaga pemasyarakatan begitu. Itu berarti kembali ke karakteristik warga negaranya juga ya Bang ya. Apakah kemudian cocok diterapkan atau bagaimana solusinya? Ini Nurul juga sempat dengar tadi penjelasan dari Bang Fazri bahwa memang lapas ini sudah over capacity ya Bang ya. Dimana juga dengan solusi mempidanakan orang dipenjarakan gitu akan ada transfer pengalaman kejahatan. Jadi tidak serta-merta memberikan efek jera gitu ya antara satu penjahat dan juga penjahat yang lain di dalam satu lapas mungkin ya dapat terjadi transfer ilmu kejahatan. Dan terakhir mereka keluar dari lapas makin jago ya. Nah itu dia. Makin jadi profesional terhadap kejahatan yang digelutin dia. Di dalam mereka sharing gitu. Iya, dia punya kemampuan yang lain gitu. Misal kemarin dia pencurian, nanti dia sudah bisa yang lebih tinggi gitu pengetahuannya gitu ya. Oke, satu lagi nih Bang Rahmat Riyadi dan juga Bang Fazri Kurniansyah, bahwa tadi restoratif justice ini mungkin selama pembahasan kita tadi dapat memperingan hukuman untuk si pelaku. Istilahnya bukan memperingan, tapi memberikan solusi yang lebih baik gitu ya Bang ya. Tapi bagaimana kemudian untuk korbannya? Korban, apakah mungkin korban, katakanlah dalam suatu kasus si pelaku sudah dipenjarakan, tapi si korban ini masih memiliki satu kekurangan yang mungkin belum terpenuhi, katakanlah masalah psikis kemungkinan ya, atau mungkin masalah biaya pengobatan. Apakah kemudian itu restoratif justice ini bisa berpihak pada korban dalam hal-hal seperti itu, misalkan pemberian uang tambahan untuk biaya ke psikis atau ke dokter atau bagaimana, Bang Fazri? Oke. Termasuk bagaimana kemudian kerugian yang dialami oleh korban. Iya. Pada dasarnya sejatinya ketika terjadi perbuatan pidana, terjadi kejahatan, terjadi pelanggaran, tidak akan mungkin kembali kepada kondisi semula, ya kan? Nggak akan mungkin. Hanya saja kita ingin kemudian menekan agar kemudian kerugian yang dialami oleh korban itu tidak sebesar seperti pada biasanya. Termasuk misalnya restoratif justice. Bagaimana kemudian orang yang sudah ditabrak tadi, dia masih butuh dana untuk berobatnya, mungkin psikisnya masih terganggu atau seperti apa kan gitu. Dalam hal inilah bagaimana kemudian itu diselesaikan antar para pihak. Si pelaku mungkin mengiyakan terkait pengobatan ke depan selanjutnya, korban pun demikian. Akhirnya dia terpenuhi kan gitu loh. Semisal aku kasih contoh, aku sempat baca di literasi di beberapa negara, semisal di yang paling berhasil lah mungkin ya, soal penyelenggaraan restoratif justice ini mungkin salah satunya Prancis. Prancis ini sebenarnya induk daripada hukum kita. Hukum Prancis dipakai di Belanda, Belanda pakai ke Indonesia kan gitu loh. Hari ini Prancis sangat berhasil menerapkan itu. Karena apa? Karena selain antara para pihak yang kemudian ada dalam tindak pidana, negara pun ikut serta untuk kemudian mengakomodir kepentingan korban. Kayak tadi misal kalau ternyata korbannya adalah anak atau mungkin korbannya adalah perempuan, kan mereka memiliki kebutuhan khusus loh. Artinya negara harus kemudian mempersiapkan satu sistem bagaimana caranya agar si anak ini tidak mengalami trauma, ya kan? Bagaimana kemudian si perempuan ini tidak mengalami gangguan psikologi kan begitu. Itu penting. Makanya lagi-lagi soal restoratif justice ini bukan cuman ada di saat penuntutan maupun pembacaan putusan. Semuanya dari awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian sampai ke lapas, semuanya harus kemudian dielaborasi agar apa? Agar lagi-lagi orang yang sudah dipidana nantinya kembali ke masyarakat layaknya masyarakat pada umumnya. Oke, baik. Ada tambahan Bang Fazri? Bang Fazri. Oke, ya mungkin sedikit ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Fazri itu sudah sangat baik ya kan. Kalau saya menilai sebenarnya yang paling diuntungkan dari restoratif justice ini ya si korban gitu. Iya. Yang paling diuntungkan dia gitu. Karena memang dalam sistem hukum konvensional dahulu tidak pernah dilibatkan korban ini dalam perkara hukumnya itu. Dia dilibatkan hanya sebagai saksi. Kan gitu. Lantas dahulu ketika dipidana si terdakwa ini dengan setinggi-tingginya, apakah itu dapat memuaskan si korban ini?
kan begitu. Justru malah saya melihat dengan konsep restoratif justice ini, si korban memiliki peran dengan menyampaikan secara langsung apa keinginan dia gitu, apa keinginan yang harus dipenuhi oleh si pelaku gitu. Kalau dahulu ini tidak ada gitu. Oke. Ini dia hanya hadir, diperiksa, memberikan BAP sebagai saksi, nanti di persidangan dia menjadi saksi lagi, menerangkan, udah. Selepasnya hakim memutuskan pidana apa, berapa tahun, kan begitu. Kalau sekarang saya minta biaya pengobatan ditanggung oleh dia gitu. Si korban bisa menyampaikan itu. Saya minta pemulihan nama baik terhadap saya, si korban bisa minta itu gitu. Nah, selagi ini keduanya deal dan sepakat sama-sama mau melaksanakan itu, ya kan selesai gitu. Artinya sebenarnya di sini tidak ada yang dirugikan gitu dari konsep restoratif justice ini. Dan perlu diingat juga, restoratif justice ini sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung itu hanya untuk perkara-perkara yang ringan gitu. Memang ya itu tadi yang membuat over capacity adalah karena memang sistem hukum di Indonesia masih kurang pas, menurut saya kan gitu. Karena untuk apa sih nenek siapa namanya yang mencuri kakao tadi itu? Nenek siapa namanya? Lupa. Rasminah apa siapa kan gitu. Ia hanya mencuri 2 buah kakao gitu. Lantas dia dipidana terhadap itu. Ya kan? Aduh, lucu kali kan gitu. Manfaatnya gitu ya? apa gitu? Efek jerah apa gitu? Padahal hanya memenuhi kebutuhan hidupnya doang. Yang paling parah lagi kemarin itu perkara gara-gara dia makan sop buntut punya majikannya dan menyimpan piringnya itu di kamarnya, dia dilaporkan pencurian terhadap piring itu dan sop buntut itu. Dan itu diproses loh. Dan itu sampai kepada meja hijau, sampai kepada persidangan gitu. Efektivitasnya apa gitu? Mau bikin jerah orang yang ini pembantu-pembantu yang suka nyomot makanan bosnya gitu. Kan nggak gitu sebenarnya gitu. Artinya inilah dengan adanya restoratif justice ini, hukum kita itu lebih terarah gitu, dan kepastian hukum itu lebih jelas gitu, lebih terlihat. Saya pikir itu. Oke, terima kasih Bang Rahmat Riyadi dan juga Bang Fazri Kurniansyah Subhan ya, karena juga waktu. Sebenarnya kalau obrolan kita ini masih kurang ya untuk waktunya, tapi mungkin bisa kita lanjut di lain kesempatan. Terima kasih banyak untuk Bang Fazri Kurniansyah Subhan, mahasiswa Universitas Brawijaya Malang ya. Kedatangannya selanjutnya pasti Nurul tunggu ya untuk sesi berikutnya. Juga untuk Bang Rahmat Riyadi SH, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir ya. Siap. Oke, rekan RFM terima kasih banyak juga yang sudah ikutan live tadi dan bergabung dari via chat WhatsApp. Untuk talk show malam ini kita akhiri sampai di sini. Kita ulangin lagi minggu depan. Baik, akhir kata dari Nurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di 105 Raw FM, your lifestyle.